Indah nian hidup dalam kebersamaan jika ada sama kata, sama hati, sama rasa. Bahagia hidup jika ternyata orang yang mendampingi kita senantiasa mengajak kita kepada ketaatan, bukan mengajak kita untuk melakukan kesalahan. Tetapi itulah memang idealnya. Dan sangat berbeda dengan realitas kenyataan yang ada, yang kita saksikan sehari-hari. Suami yang sejatinya mampu mengajak istri mentaati Allah, mencontohkan tauladan kebaikan buat keluarganya, tetapi justru malah memperlihatkan sesuatu yang tak pantas untuk dicontohkan. Lantas bagaimana kita menyikapinya terhadap orang-orang yang demikian? Pada hakikatnya setiap kita memang wajib menyeru kebaikan, menyampaikan ketaatan, mencontohkan kebaikan. Tapi lagi-lagi dalam batasan ini kita hanya sampai pada apa yang kita sampaikan sesuai dengan kemampuan kita menyampaikan. Atau pada akhirnya hidayah, petunjuk, dan kesadaran seseorang tetap Allah lah yang menentukan. Seorang istri tentu saja punya hak untuk menyampaikan dan mengajak. Karena bagaimanapun dia adalah bagian dari sebuah keluarga. Dan keluarga itu saling mengisi antara satu dengan yang lainnya. Tidaklah kemudian menjadi rendah ketika seorang suami mendapatkan nasihat dari istri. Dan juga sebaliknya tidaklah kemudian menjadi rendah posisi seorang istri ketika mendapatkan nasihat dari seorang suami. Justru pernikahan itu adalah satu kesatuan, di mana satu yang lainnya harus saling mengisi. Tak ada yang sempurna dalam hidup ini. Karenanya pernikahan membuat kita semakin sempurna. Ketika kita merasa diri kekurangan dalam berbagai hal, mungkin pendamping hidup kita punya kelebihan, maka diisi kesempurnaan kita dengan kelebihannya. Dan setiap orang memiliki perbedaan dalam watak dan karakter. Ketika seorang suami keras, maka sang istri mendapatkan kelembutan. Begitu juga sebaliknya. Dan Allah telah menentukan hal yang demikian itu, sehingga pola kehidupan rumah tangga menjadi dinamis dan harmonis. Karena memang tidak ada satupun kecuali harus salah satunya mengalah. Sebab ketika kekerasan dibalas dengan kekerasan, ketika perilaku buruk dibalas dengan keburukan, ketika hati keras dibalas dengan kekerasan, ketika egoisme dibalas dengan keegoisan, maka yakinlah tak akan pernah mampu kita mempertahankan rumah tangga yang seperti itu. Jadi hakikatnya dalam konteks akidah dan ibadah, kita hanya punya kesanggupan untuk menyampaikan risalah dan tak pernah bisa memaksakan orang lain untuk berubah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Ayat ini turun kepada Rasulullah ketika beliau bersedih melihat, menyaksikan seorang paman yang dicintai dan mencintainya tak kunjung mau mengikuti ajarannya. Sampai kemudian Abu Thalib berada dalam keadaan sakaratul maut. Dan pada akhirnya maut pun datang menjemputnya. Dia mati dalam kekafiran. Rasulullah tak pernah bosan menyampaikan risalah kebenaran. Ya wahai paman, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Katakanlah kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Tapi kalimat itu yang dia pahami tak mampu menyentuh perasaan yang terdalam dari dirinya. Hingga pada akhirnya kemudian Allah takdirkan dia mati dalam keadaan kafir. Sebagai manusia Rasulullah bersedih. Kenapa orang lain mengikuti jejak kebaikannya, sementara paman orang yang terdekatnya tak juga kunjung mengikutinya? Maka Allah turunkan ayat ini sebagai sebuah kabar berita gembira kepada Rasulullah, membasuh luka hatinya. Innaka la tahdi
ahbabta, walakin Allah yahdi ma yasha. Sesungguhnya engkau, hai Muhammad, tidak akan pernah bisa memberikan hidayah petunjuk kepada orang yang kamu kasihi sekalipun. Akan tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi yang harus ibu lakukan yang pertama adalah memohon kepada Allah. Ketika kita mendapatkan kekecewaan karena sikap suami yang kurang pantas diperlihatkan, maka jangan kekecewaan itu membuat kemudian kita menjadi benci dan meninggalkan kewajiban kita sebagai seorang istri. Jangan. Tetap posisinya harus kita ikuti selama memang suami tidak mengajak dan membawa kita kepada sesuatu yang salah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk akan sesuatu yang salah. Yang terpenting bagaimana kita bersabar, mencoba untuk terus memberikan keyakinan sampai pada akhirnya Allah menentukan hidayah sehingga dia mampu berubah. Hanya Allah kita kembalikan semua urusan. Hanya kepada Allah kita bertawakal, sebab dialah yang menentukan setiap apapun yang kita inginkan. Saya doakan, dan mari kita doakan semuanya agar keluarga-keluarga muslim betul-betul mampu mencontohkan kemuslimannya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sahabat, saudaraku, banyak hal yang memang harus kita ingin sampaikan tentang kekecewaan hati, tentang problematika diri. Tetapi semuanya itu tidak akan pernah memberikan arti bagi kita kalau kita tidak sadari. Kita bersandar hanya kepada Allah. Jangan pernah bersandar kepada manusia, sepintar apapun, secerdas apapun. Jangan pernah melebihi pandangan kita kepada manusia, melebihi pandangan kita kepada Allah. Seakan dialah orang yang dapat membasuh luka hati kita, seakan dialah manusia yang mampu mencerahkan diri kita, seakan dialah orang yang mampu merubah keadaan diri kita menjadi lebih baik. Sesungguhnya Allah semua ketentuan itu. Jadi kalau kita bersandar kepada seseorang yang menurut kita punya keyakinan dia mampu mengetahui tentang diri kita, maka salahlah diri kita. Bukankah kita ucapkan kalimat dalam ungkapan sholat kita setiap waktu, terangkum dalam sebuah ayat yang sangat sederhana, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Jadi minta tolong hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, jangan kepada manusia. Keterbatasan manusia sangat terbatas, kemampuan manusia sangat sedikit. Berharap kepada manusia akan banyak mendapatkan kekecewaan. Tapi jika Anda berharap kepada Allah, Allah lah yang memberikan sebuah keputusan. Saudaraku, sahabat yang budiman, mari kita awali kehidupan kita, terutama menuju ke bulan yang penuh berkah ini, agar kita bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Yakinkan diri bahwa tak ada yang sulit jika Allah berkehendak kepada kita. Beristighfarlah kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, Engkau yang menentukan hidup dan kematian. Engkau yang menyatukan dan memisahkan. Engkau yang memberikan kekayaan dan kemiskinan. Engkau yang memberikan kecantikan dan ketampanan. Engkau yang menyuguhkan segala kehidupan dengan segala macam kenikmatan. Jangan Engkau jadikan ya Allah kami hamba-hamba yang kufur atas semua nikmat yang Engkau berikan. Sadari hati kami ya Allah yang begitu lama terlelap dalam kesalahan dan keterlenaan. Sesungguhnya apa yang telah Engkau berikan telah cukup untuk kami. Cuma ketidakmampuan kami menyadarinya membuat kami terasa kurang apa yang telah Engkau beri.